ya, dan juga hadirin dan hadirat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tentunya kita di majelis ini ya, di mana kita berkumpul untuk memperingati acara Isra Mi'raj, yang mana peringatan Isra Mi'raj ini adalah suatu wasilah untuk kita mengingat kembali apa yang terjadi dulu ya di bulan Rajab. Jadi ini kita disebutnya sebagai fikih munasabah. Ya, fikih munasabah itu adalah ketika kita merayakan peringatan-peringatan untuk kita mengingat kembali sejarah, di dalam Islam. Karena kita umat Islam sangat banyak, tapi sudah mulai jauh daripada sejarahnya, sudah mulai tidak kenal bagaimana nabinya. Makanya ada namanya kita baca maulid untuk membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sampai di bulan Rajab, ada peringatan Isra wal Mi'raj untuk mengenang kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan jadi Pak, Bu, kalau ya saya bilang tadi sebelum saya datang ke sini, saya itu sempat pergi ke Amerika. 1 jam 2 jam yang lalu saya pergi ke Amerika. Terus habis itu saya dari Amerika saya sempat naik ke bulan, naik roket. Gitu. Ya. Habis itu saya balik lagi, baru datang ke sini majelis. Gitu. Kira-kira percaya apa enggak? Ya, enggak, kita percaya gitu. Ya, kurang lebih begitu kejadiannya ya pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy, ya, mereka langsung nggak percaya, ya, karena kejadiannya pada saat itu jarak antara Mekah ke Palestina itu sekitar 1 bulan kalau kita naik kontak. Pada zaman itu sekitar 1 bulan. Habis itu belum ditambah lagi cerita Nabi Muhammad SAW itu naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau kerjakan itu cuma semalam aja, ya, cuma semalam aja sih waktunya. Jadi kalau kita pikir ya dengan panca indera kita itu tidak masuk akal. Kalau kita pikirnya dengan panca indera kita ya, dengan pemahaman empirik liar ya, panca indera dengan ego, kita mengatakan itu tidak akan terjadi. Tapi kita penting untuk memperhatikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala katakan di ayat yang dibacakan aturkan oleh korek kita tadi, masya Allah, Subhanalladzi asra bi'abdi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji maha suci Dia yang menjalankan. Jadi Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdi, segala maha suci Dia yang menjalankan hambanya. Jadi bukan Subhanalladzi sara abduhu, bukan mengatakan segala puji yang hambanya berjalan, tapi segala puji yang menjalankan hambanya. Jadi yang diperhatikan siapa yang menjalankan, ya, bukan nabinya. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan nabinya, maka itu menjadi tidak mustahil. Ibarat kata kalau kita mau ambil secara logisnya ya, kita bicara secara logis. Kalau semut dari sini nih mau pergi ke Turki, atau ke Jeddah misalnya 9 jam, nggak mungkin. Ya jangan kan 9 jam sampai mati juga itu semut tetap di Depok, ya nggak bakal sampai sana, gitu. Tapi ketika semut itu masuk ke saku, gitu ya, sakunya orang, di kantongnya orang, terus orang itu berangkat naik pesawat ke sana, ke Turki atau ke Jeddah, mungkin nggak kira-kira ditempuh dalam waktu singkat? Mungkin, karena dia berada di mana? Berada di kantong orang yang mampu bukan semutnya, tapi orangnya yang mampu. Dia jalan naik pesawat. Kurang lebih begitu analoginya, ya. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya yang mampu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjalankan beliau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, beliau yang kalau kita
terlalu terikat dengan hukum fisika, terikat dengan hukum alam, maka kita kembalikan lagi itu kepada yang menciptakan hukum alam, kepada yang menciptakan hukum fisika. Maka semua yang tadinya mustahil secara kebiasaan bisa terjadi, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin melakukan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Pak, Bu, ya. Tapi di zaman ini ya, banyak dari kalangan kita, dari para pemuda ya, itu pola pikirnya sudah mulai rusak. Jadi pola pikirnya mulai terikat dengan pemikiran terpaku dengan panca indera, terpaku dengan pemikiran empirik liar. Jadi dia melihatnya dengan panca indera, terbatas dengan panca indera, tapi menafsirkan dengan egonya, menafsirkan dengan tafsirannya sendiri. Ya. Jadi kita penting untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ini cara seperti ini bukan cara, ini adalah cara pola pikirnya iblis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minal musallin." Ketika kami mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah ke Adam. Ini perintah dari siapa? Perintah dari siapa, Pak? Oh. Perintah dari Allah. Perintah dari Allah untuk sujud ke Adam. Illa iblis enggak mau. Lam yakun minas sajidin, enggak mau. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Allah tanya, terus kenapa kamu enggak sujud ketika aku memerintahkan kamu? Aku yang memerintahkan, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kamu enggak mau sujud. Kenapa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis jawabnya di mana? Tafsiran pribadinya dia, egonya dia bilang, saya lebih baik dari dia. Alasannya apa? Alasannya adalah alasan empirik, ana khalaqtani min nar. Kamu ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dia dari tanah. Saya api, dia dari tanah. Betul apa enggak? Betul. Iblis betul. Tapi dengan egonya dia mengatakan dia kalau saya diciptakan dari api, dia dari tanah, berarti saya lebih mulia dari dia. Jadi saya nggak mau sujud dari sama dia. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan. Dia tidak melihat bahwa itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah materi. Yang dilihat adalah materi. Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Ya. Nah, dari pemikiran seperti ini, ya, menolak wahyu, ya, tanpa wahyu, berjalan dengan pemikiran yang terbatas dengan panca indera, itu menyebabkan orang itu jatuh dalam kebodohan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu al-jahal itu ada dua. Ada bodoh yang basit, sifatnya basit. Jadi dia nggak tahu maklumat, nggak tahu satu ilmu. Kalau orang nggak tahu tinggal belajar selesai. Tapi ada bodoh yang kedua adalah jahil murakkab, ya. Jahil murakkab. Ya, kalau jahil murakkab itu maksudnya dia itu memahami sesuatu, idraku syai'in khilafan lil waqi', tapi dia itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi orang memahami, ketika orang diajak ngomong, Pak Anton itu orangnya gemuk, misalkan. Ya. Orang dia itu yakin itu, padahal Pak Anton itu udah diet dari 2 tahun yang lalu, dia nggak tahu. Gitu. Akhirnya pas ketemu ternyata dia itu kurus, gitu. Nah, keyakinan dia sebelumnya, pengetahuan dia sebelumnya itu namanya jahil murakkab. Ya. Jadi dia sebelum tahunya pokoknya dia orangnya itu gendut, gitu. Ternyata enggak gendut, gitu. Berbeda dengan kenyataannya, gitu. Nah, ketika orang itu terpaku dengan panca indera, itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi jahil murakkab. Ya, karena apa? Karena panca indera itu terbatas. Ketika seseorang itu menggunakan matanya tidak selalu melihat, kadang-kadang pandangan itu menipu. Kita melihat ke langit biru, padahal nggak biru, itu karena atmosfer.
Kadang-kadang kita melihat pensil ditaruh di dalam air kelihatan patah, padahal nggak patah, ya kan? Itu adalah efek cahaya, gitu, pantulan cahaya. Terus habis itu ada namanya gelombang sinyal dari HP, dari wifi, nggak bisa dilihat, ada tapi nggak bisa kita lihat, gitu. Telinga kita nggak bisa mendengar apa frekuensi yang didengar oleh kelelawar, nggak bisa. Jadi itu telinga kita, mata kita itu masih terbatas, gitu. Nah, kebodohan ini ya menyebabkan seseorang menjadi masalah yang kedua, itu goflah, lalai. Seorang jadi lalai daripada tujuan hidupnya, lalai daripada hakikat kehidupan, lalai daripada hakikat akhirat, ya, sehingga seseorang tidak memiliki tujuan hidup, berjalan tanpa tujuan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu kamu itu lalai dalam masalah hari ini, tentang akhirat ini. Maka Allah katakan apa? Fakashafna anka ghita'at. Ketika orang mati, maka dibukalah hijabnya, karena sudah lepas dari badannya, sudah lepas dari panca inderanya. Allah lepas itu hijabnya. Fabasarukal yauma hadid. Maka pada hari itu pandangan kamu sangat tajam, sehingga kamu sadar ternyata akhirat ini yang lebih nyata, ternyata dunia ini fana. Baru sadar ketika di akhirat, ketika sudah dicabut rohnya, baru sadar. Gitu lah, kemarin kemana aja waktu itu? Kita lalai, masalahnya kita lalai. Kita terlalu terpaku sama panca indera kita, gitu. Jadi ketika orang sudah memiliki penyakit kebodohan, sudah lalai, tidak ada tujuan, akhirnya sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Itu yang sekarang terjadi di masyarakat kita. Hidup dengan sibuk dengan hal yang tidak penting. Debat sana sini, kelompok ini yang benar apa kelompok itu yang benar, memperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk hidup dia. Nyalahkan kelompok ini, nyalahkan kelompok itu. Hijrah, orang pengen hijrah, pengen jadi benar, malah menyalahkan kelompok-kelompok, malah yang ngata-ngatain ustadz ini, ustadz itu, gitu. Merasa paling pintar sendiri, padahal baru hijrah. Orang kalau mau hijrah seharusnya memikirkan tentang akhiratnya, gimana tentang kehidupannya, tujuannya, tapi dia justru malah masuk kepada hal-hal yang tidak penting untuk kehidupannya, tidak produktif untuk kehidupannya. Jadi jangan batasi diri kita dengan hal yang kita lihat tiap hari, ya. Karena apa? Di dalam hadis dikatakan al-kayyisu, perhatikan, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pandai, itu siapa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mengendalikan dirinya, orang yang mengendalikan dirinya dan juga mempersiapkan untuk amal setelah mati, mempersiapkan amalan setelah mati. Jadi ada dua mindset, Pak Bu, perhatikan ini ya. Jadi ada dua mindset yang membedakan orang beriman sama enggak. Ini ada dua mindset. Mungkin kita tahu tentang akhirat, mungkin kita tahu surga neraka itu ada, tapi belum jadi mindset. Penting kita untuk meyakini ada dua mindset yang berbeda. Ada satu orang yang meyakini dunia tempat singgah, ada orang yang punya mindset dunia itu tujuan, itu beda. Walaupun dia meyakini akhirat itu ada, tapi banyak yang meyakini dunia itu tujuan. Akhirnya kesuksesannya, orang yang meyakini dunia itu adalah tujuan, kesuksesannya apa? Ya kalau dia kaya sukses. Ada orang lain mengatakan dia kalau gue bahagia sukses, karena itu cuma sekali, gitu. Ya kalau gue udah senang, alhamdulillah, ya udah, berarti itu tandanya gue sukses, selesai, gitu. Banyak kok yang susah, gue senang, ya selesai. Targetnya jadi kaya, targetnya jadi tenar, jadi terkenal, gitu. Karena apa? Karena mindsetnya dunia itu tujuan, kesuksesannya cuma di dunia, ya. Tapi yang kedua, yang meyakini dunia adalah tempat singgah, itu berbeda. Pasti tujuan hidupnya bakal berbeda, pasti prinsip-prinsip di dalam hidupnya akan berbeda, ya. Pasti nilai-nilai hidupnya juga akan berbeda. Dari situ nilai produktivitasnya orang ini juga bakal berubah, bakal beda, gitu loh.
Produktif itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu. Jadi yang dilihat itu hasil, yang dilihat itu hasilnya. Semakin banyak hasilnya berarti semakin produktif orang itu. Ya, ada orang kerja tani capek sehari semalam, ya kan? Terus ternyata hasilnya sedikit. Dibandingkan sama orang yang cuma nanam saham misalnya, ya, di mana dia tidur, duitnya banyak gitu. Kalau dilihat ini yang lebih produktif itu yang tidur karena lebih menghasilkan banyak, gitu. Produktif yang tidur itu lebih produktif. Tapi itu dilihat dari sisi duniawi. Kalau dilihat daripada sisi akhirat, orang yang paling banyak mendapatkan pahala yang membuatnya dia semakin kaya di akhirat, dia yang paling produktif. Ya. Jadi itu dua mindset ini penting untuk diperhatikan. Kalau mindset kita masih yang pertama, masih menganggap dunia ini tujuan, cepat-cepat untuk ubah, hidup cuma sekali. Ya. Jadi dari dua mindset itu pertanyaannya nanti ada pertanyaan tambahan. Terus kalau misalkan saya menganggap dunia ini tempat singgah, berarti dunia harus ditinggalin dong. Berarti saya nggak harus kerja dong. Gitu. Kadang-kadang gitu ya Pak. Kadang-kadang kepikiran kalau misalkan oh ya udah akhirat aja, akhirnya dunia ditinggalin. Ya nggak gitu. Itu pemikiran salah. Pemikiran salah. Karena apa? Karena kita punya mindset yang namanya mindset ibadah. Diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diperhatikan ayatnya. Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah. Allah katakan kecuali untuk beribadah. Jadi tidak diceritakan kecuali ibadah doa. Ibadah doa. Gitu. Di Al-Quran begitu teksnya. Terus kenapa orang itu masih perlu makan? Kenapa orang itu masih perlu tidur, perlu minum? Ya kalau orang meyakini ibadah itu cuma ibadah makhluk, cuma sholat doang, cuma zakat doang, cuma puasa doang, ya dia bakal bermasalah sama ayat ini. Gitu. Karena ibadah tidak sebatas itu. Ibadah sebatas itu. Semua pekerjaan kita selama itu sesuai dengan syariat, yang kita lakukan bukan yang haram, yang kita lakukan adalah yang halal, maka itu bisa jadi nilai ibadah. Kita lakukan sesuatu dengan sunnah-sunnahnya, maka dengan tangan kanan kita baca Bismillah, baca Bismillah dengan adab-adabnya, duduknya dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minum juga begitu, tidur juga begitu, maka itu tidur, makan, minumnya jadi ibadah. Itu orang Muslim. Jadi mindset ibadah semua aspek 24 jam bisa jadi ibadah. Gitu. Jadi penting kita untuk jadikan syariat itu sebagai kompas di dalam kehidupan kita sehingga apa? Sehingga kehidupan kita itu seluruhnya menjadi nilai ibadah. Kalau Rasulullah SAW jelaskan tentang seorang Muslim. Penting seseorang Muslim itu menyiapkan untuk setelah mati. Menyiapkan setelah mati itu harus memiliki tujuan hidup. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan hidupnya. Husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau bahasa Arab ini ya, kalau kita bicara bedah bahasa Arab ini, tarkuhu ma la ya'ni itu bukan tarkuhu ma la yanfa, beda. Kalau tarkuhu ma la yanfa meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tapi Rasulullah bukan menyuruh itu. Rasulullah suruh untuk kita meninggalkan sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan hidup. Ini hadis untuk orang yang punya tujuan hidup. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi saya mau apa, mau melakukan apa untuk Islam, untuk mau kontribusi apa untuk umat ini. Itu yang dilihat. Maka dia fokus di situ tujuan hidupnya. Yang enggak selaras, walaupun bermanfaat ditinggalin. Walaupun bermanfaat ditinggalin kalau nggak sesuai dengan tujuan hidupnya. Karena yang bermanfaat di dunia ini banyak banget. Kalau kita lakuin semuanya mau kita lakuin kita banget, nggak ada yang berhasil. Ya semuanya setengah-setengah, semuanya nanggung. Makanya penting kita itu punya tujuan hidup di dunia. Jangan serius gitu. Maksudnya hidup itu serius gitu. Allah SWT. Jadi hal yang bermanfaat itu banyak. Orang yang pintar, ya
Semua orang bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang gak manfaat. Tapi orang yang pintar bisa memilah antara hal-hal yang paling bermanfaat dengan hal yang bermanfaat. Itu orang yang pintar. Jadi pintar-pintar buat tujuan hidup yang jelas, arahnya jelas kemana, dan tujuan itu nanti dilaporkan nanti di hari kiamat. Insya Allah untuk penutupan saya kasih 3 oleh-oleh pada ya. Yang pertama untuk keimanan kita belajar daripada imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini oleh yang pertama. Belajar dari imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan tentang Isra Mi'raj, Pak, ya, itu apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Quraisy itu berharap Sayyidina Abu Bakar itu langsung tidak percaya, langsung mengejek Nabi Muhammad SAW. Lihat itu, teman kamu bilang begini tentang Isra Mi'raj. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Inka maqallahu faqad. Kalau dia yang ngomong berarti benar. Kalau dia yang ngomong berarti benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW digelari dengan Al-Amin. Bahkan orang yang kafir pun, orang kafir, orang yang mengejek Nabi, menitipkan barangnya ke Nabi Muhammad SAW. Orangnya amanah, orangnya jujur, gitu loh. Gak mungkin dia tiba-tiba bohong, gitu. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya khobar sodik, khobar sodik, kabar jujur. Jadi gak harus dari panca indera aja. Ada dari panca indera, ada juga dari khobar sodik. Khobar sodik itu contohnya wahyu. Ketika kita sudah yakin bahwa Tuhan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka konsekuensinya apa yang disampaikan Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW pasti benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti benar, karena apa? Itu adalah khobar sodik. Allah bilang itu, selesai, saya percaya. Logikanya begitu. Yang kedua, oleh-oleh kedua itu beramal dengan kualitas, ya, kualitas yang terbaik. Jadi kalau tadi saya bilang, ya, lakukan amal sebaik-baiknya, kualitasnya, bukan jumlahnya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Allahu ta'ala mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian ayyukum ahsanu amal, bukan aktsar amal. Yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Paling baik amalnya, kualitasnya paling bagus, gitu. Jadi saya kasih contoh. Di dalam sholat, ya, sholat kita di dalam hadis dikatakan rakaat istiwa baik misalnya rakaat juga istiwa. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak dengan siwak. Ini satu. Yang kedua, sholat jamaah 20 pahalanya 27 derajat. Sholat jamaah. Ya. Yang ketiga, di bulan Ramadan ketika seseorang melakukan sholat wajib, ya, perkara yang wajib di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu di dalam hadis begitu. Dari 10 sampai 700 tergantung dia kualitasnya bagaimana. Gitu. Jadi bagaimana coba bayangkan seseorang melakukan sholat jamaah di bulan Ramadan menggunakan siwak, pahalanya udah berkali-kali lipat gitu, ya, udah berkali-kali lipat. Kualitasnya satu udah bagus. Tambah lagi, ini triknya begini aja. Kita kayak orang main MLM gitu. Main MLM itu kalau ajak orang, ya, nanti dia dapat komisi dari bawah-bawahnya. Nanti masing-masing orang itu bisa nyari orang lagi, dapat lagi komisi lagi. Semakin banyak bawahnya, semakin kaya dia, semakin cepat kaya, gitu. Itu kayak begitu. Nah, kurang lebih begitu. Islam juga caranya begitu dalam pahala. Tapi bedanya dalam Islam tidak dikurangi pahalanya. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajarkan orang kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili. Dia dapat pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Jadi tadi itu lakukan sholat jamaah pakai siwak. Kalau ada temannya, keluarganya, orang terdekat belum pakai siwak, ajak dia pakai siwak. Belum jamaah, ajak dia jamaah. Apalagi di bulan Ramadan, oh itu pahalanya semua buat ente semua.
dapat kita pahalanya. Yang penting untuk kayak begini, kenapa? Karena nanti di akhirat banyak orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut itu dia dulu ngezolimin banyak orang, tapi amalannya pas-pasan. Akhirnya pahalanya diambil sama orang itu, ya, sampai habis. Ketika udah habis, yang menuntut kita masih banyak, masih berderet gitu. Pahalanya udah habis, bagaimana? Akhirnya dosanya dia yang diambil sama kita. Emang mau? Kita yang kita nggak maksiat, kita ibadah, tapi yang maksiat siapa, yang di diskotik siapa, tapi yang masuk neraka malah kita ya. Dia yang maksiat, kita yang masuk neraka. Nggak mau. Makanya dengan cara gimana? Cara perbesar amal, ya. Jadi pakai trik gitu lah. Terus oleh-oleh yang terakhir, yang ketiga, ini ada cerita ada Syekh Ali Bayyumi. Beliau itu Syekh Ali Bayyumi ini dari Mesir. Beliau itu baca shalawat dalam sehari itu 10.000 kali. Baca shalawat 10.000 kali setiap hari. Dan setiap hari beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu ketika ketika bermimpi Nabi Muhammad SAW nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ada enggak orang yang mengucapkan sholawat itu lebih banyak daripada saya di dunia ini? Ada nggak? Saya ini baca 10.000 tiap hari. Dan Rasulullah bilang ada. Siapa? Ada, namanya Syekh Ahmad Ad-Dardir. Namanya Syekh Ahmad Ad-Dardir. Besoknya ketika dibangun, dia sampai itu Syekh Ahmad Ad-Dardir. Ditanya Syekh Ahmad Ad-Dardir, saya dengar daripada Rasulullah SAW kok membaca sholawat lebih banyak daripada saya. Kamu baca dalam sehari berapa? Kata Syekh Ahmad Ad-Dardir jawab bilang 10 kali. 10 kali. Bacanya 10 kali. Maka Syekh Ali bilang apa? Pertama saudara Rasulullah pasti benar. Saya nanya sifatnya bagaimana, bacaannya bagaimana, cara bacanya itu gimana. Maka beliau katakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan juga salam ke atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sebanyak bilangan kesempurnaan Allah dan sebagaimana yang layak dengan kesempurnaannya. Jadi kira-kira terbatas ya? Nah, ada batasnya jumlahnya? Enggak ada. Bilangan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu salawatnya. Jadi ini coba siapin HP-nya, siapin HP-nya yang punya HP. Coba ini anak kasih, anak baca lagi di sini. Kalau bisa baca minimal 3 kali ini dihafal, minimal baca 3 kali, 10 kali, pagi sore 10 kali, lebih banyak lebih bagus. Kalau salawat Pak Bu nggak ada batasnya, salawat nggak ada batasnya kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak semakin bagus, ya. Ini banyak baca dan usahakan ajarkan ke orang lain biar pahala kita juga ngalir. Ajarkan dia untuk mengajarkan orang lain juga, begitu terus, ya. Jadi cari guru pahala karena kita hidup sekali, perbanyak pahalanya, ya. Ya, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa taqabbal wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Ya, baca 10 pagi 10 sore, ya, ajarkan ke orang lain. Insya Allah ini amalan powerful, sholawat ini powerful. Apa yang saya sampaikan insya Allah bisa diamalkan, bermanfaat kepada keluarga kita, orang-orang sekitar kita, ya, sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita sebagai orang yang tidak menyia-nyiakan hidup. Ya, insya Allah apa ini ada ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.